Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tausiah singkat kali ini, mari kita mengulas kembali tentang keutamaan doa ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk didatangkannya kemaslahatan, kemanfaatan, dan dijauhi dari keburukan ataupun kesusahan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zat yang berhak untuk dimintai permohonan, doa, dan satu-satunya tujuan ataupun alamat ditujukannya doa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki alam semesta ini, yang menguasai segalanya. Allah berkuasa atas segala sesuatunya, sebagaimana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Apabila Allah berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, maka itu akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Begitu sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki atas sesuatu, tidak mengizinkannya, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk berkehendak ingin untuk memintanya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang maha pemberi. Al-Wahhab, itu zat yang maha pemberi. Pemberiannya ini adalah lebih baik dari pemberian segala makhluk. Oleh karena itu, kita hanyalah meminta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia kalau hanya memberi, itu ada batasnya. Tetapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya, yang terbaik daripada pemberian yang lainnya. Maka oleh karena itu, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik pengharapan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Allah sendiri yang menyuruh manusia untuk mengemis kepadanya, meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Kita bisa perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan permintaan kamu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dengan kita, lain dengan makhluk. Jangankan kita menyuruh orang untuk meminta kepada kita, datang saja orang untuk mengharapkan balas kasihan kita, terkadang kita enggan
kita tidak mau untuk memberikan bantuannya. Tetapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, termasuk Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, maka mintalah dengan minta yang sebenarnya rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu meminta mengemis kepada manusia, tetapi meminta yang sebenarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, apabila kita memintanya, sebagaimana perintahnya tadi bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka rezeki yang diturunkannya itu jauh lebih baik dari apa yang telah kita usahakan. Dan bahkan rezeki yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita usahakan, dari pendapatan kita, dari gaji kita. Tetapi ingat, rezeki itu sangat luas jenisnya, bukan hanya harta semata, tetapi kebahagiaan di dalam hati, ketentraman, kenyamanan dalam bekerja, kegembiraan, kesenangan, keamanan dalam bergaul, dan mempunyai teman yang baik, memiliki tetangga yang baik. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Dan apabila Allah mengabulkan doa seorang hamba, maka doa itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menurut manusia, tetapi kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Itu banyak sebenarnya kita rasakan dikala kita merasa kesulitan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah berikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita hajatkan, doakan, pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan pertolongannya. Begitu juga suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika sebelum Islam ada 3 orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana 3 orang ini terkurung dalam sebuah goa. Karena saat itu mereka ingin beristirahat, berlindung di goa, tiba-tiba ada batu yang sangat besar menutupi mulut goa tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar, terkurung, dan segala cara sudah dilakukan, tetapi tidak bisa menggeser batu yang sangat besar itu. Ini adalah sesuatu yang mustahil kalau kita usahakan dengan tenaga sendiri, itu tidak akan bisa bergerak. Maka mereka mengandalkan satu-satunya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang pertama berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka bergeserlah batu goa tersebut secara berangsur-angsur, namun belum bisa keluar. Orang kedua juga berdoa, maka mulailah batu itu agak terbuka lebih lebar. Dan yang ketiga juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terjadi, batu itu bisa terbuka sehingga mereka bisa keluar dari mulut goa tersebut. Inilah bukti keajaiban doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan doa itu adalah dikabulkannya
akan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Nah, pertanyaannya kepada kita, bagaimana kita bisa bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rumusnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, apabila ada hamba bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka katakanlah inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku, seruanku, dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, intinya di sini adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekatlah yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan artian mempunyai hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dia dekat dengan semua makhluknya, tetapi hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya yang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memenuhi panggilannya, perintahnya, melaksanakan segala amal ibadah, amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita dengannya, dan semakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, menurut ulama, inti ibadah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan saja salat yang kita lakukan, bahwa bacaan-bacaannya itu adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam salat itu sendiri adalah salah satu tempat yang mustajab, yaitu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana doa kita akan dikabulkan. Sehingga di antara tempat-tempat itu pun ada yang lebih afdol lagi. Ulama menjelaskan ketika kita membaca Al-Fatihah, itu tempat mustajabnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud terakhir, ketika tahiyat akhir, walaupun semua tempat itu adalah tempat yang mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara itu pun ada yang lebih mulia. Nah, begitu juga setelah sholat juga adalah tempat yang mulia untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.